Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani Putri, BP 2001-03-2024, kelas 3C D3 Teknik Listrik. Hari ini saya akan menjelaskan project citizen saya, yang mana saya mengambil judul banyaknya anak yang putus sekolah akibat faktor ekonomi. Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan. Penyebabnya tidak hanya kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga dan faktor lain-lainnya. Upaya pencegahan dilakukan sebelum putus sekolah dengan mengamati, memperhatikan permasalahan-permasalahan anak-anak, dan dengan menyadarkan orang tua akan pentingnya pendidikan demi menjamin masa depan anak serta memberikan motivasi belajar kepada anak, ataupun upaya membina yang dilakukan adalah dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan kepada anak, serta memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya supaya dapat disibukkan serta dapat menghindarnya dari pikiran yang menyimpang. Anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak anak akan pendidikan. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terrealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan, pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Akibat anak putus sekolah. Yang pertama, kenakalan remaja. Yang kedua, tawuran. Yang ketiga, kebutaan di jalan. Yang keempat, merasa minder dan rendah diri. Faktor penyebab anak putus sekolah. Faktor internal. Yang pertama, dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak teman bermain, sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas. Yang ketiga, anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga pihak sekolah drop out atau DO anak tersebut. Faktor eksternal. Yang pertama, keadaan status ekonomi keluarga. Yang kedua, perhatian orang tua. Yang ketiga, hubungan orang tua yang kurang harmonis. Dalam keluarga miskin, cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini, sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran. Perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak, perhatian orang tua makin diperlukan. Dengan cara dan variasi sesuai kemampuan, kenakalan anak adalah salah satu penyebab kurangnya perhatian orang tua. Hubungan orang tua yang kurang harmonis. Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli. Keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan serius dan hambatan dalam pendidikannya, sehingga anak mengalami putus sekolah.
Faktor lainnya, yang pertama yaitu keadaan ekonomi keluarga, yang kedua latar belakang pendidikan ayah dan ibu, yang ketiga status ayah dalam masyarakat dan dalam pekerjaan, yang keempat hubungan sosial psikologis anak antara orang tua dan anak dengan orang tua, yang kelima aspirasi orang tua tentang pendidikan anak, serta perhatiannya terhadap kegiatan belajar anak, yang keenam besarnya keluarga serta orang-orang berperan dalam keluarga. Penanganan anak putus sekolah. Yang pertama, membangun sekolah rakyat yang baik diperuntukkan bagi anak terlantar dan tidak mampu, tidak dipungut biaya apapun dikarenakan ketidaksanggupan membiayainya karena kemiskinan di mana pendirian sekolah tersebut seluruhnya ditanggung pemerintah setempat. Pemerintah setempat memiliki kewajiban melindungi dengan sikap tegas. Sekolah rakyat tersebut disetarakan dengan SD, SMP, SMA, dan universitas yang berkualitas. Yang kedua, jika negara dan pemerintah setempat tidak sanggup membiayai pembangunan sekolah, bahkan yang sederhana sekalipun, kita, terutama warga negara yang memiliki uang gaji yang berlebih, seharusnya memberikan sebagian uangnya kepada anak miskin untuk bersekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.